Halo Sobat Safety, kalian tahu nggak sih kalau penyidik bukan hanya ada di kepolisian aja loh. Nyatanya, menurut KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pasalnya yang ke-6, penyidik itu dibagi menjadi dua, yaitu penyidik kepolisian dan juga penyidik pegawai negeri sipil. Sobat Safety juga harus tahu loh, tujuan diadakannya BIMTEK PPNS ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan PPNS kita, khususnya di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dalam hal administrasi penyidikan. Tentu ini berguna untuk menguatkan keberadaan peran dan fungsi dari PPNS itu sendiri dalam menegakkan peraturan perundang-undangan perkeretaapian. Jadi, yuk kita lihat apa aja sih wewenang PPNS itu sebenarnya. Mengacu pada Undang-Undang 23 tahun 2007, pasal yang ke-186 ayatnya yang kedua, ada beberapa wewenang PPNS perkeretaapian. Di antaranya, melakukan pemeriksaan, melakukan pemanggilan untuk didengarkan keterangannya, melakukan penggeledahan, penyegelan, melakukan pemeriksaan, melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana, meminta keterangan dan barang bukti, keselamatan pengoperasian dan pengendalian, mendatangkan ahli yang diperlukan, membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan perkara tindak pidana, menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti terjadinya tindak pidana di bidang perkeretaapian. Lalu, PPNS itu sendiri memiliki lingkup kerja yang mencakup seluruh wilayah Indonesia loh. Di samping itu, ada beberapa kegiatan PPNS dalam lingkup DJKA atau Direktorat Jenderal Kereta Api, yaitu koordinasi dan pengawasan, BIMTEK PPNS, penyelenggaraan PPNS, melakukan penyidikan, dan juga melakukan pencegahan berupa sosialisasi, sidak SDM, kontingensi urin, dan juga monitoring bangunan liar dan gangguan keamanan lainnya. Selanjutnya, ada beberapa persyaratan dan alur pembentukan PPNS yang perlu kita ketahui. Kementerian atau lembaga yang ingin mengajukan calon PPNS mereka akan melalui Kemenkumham untuk mendapatkan verifikasi, yang mana akan keluar surat rekomendasi yang diajukan untuk pelatihan ke Biro Korwas PPNS Bareskrim, yang mana juga akan diserahkan ke Lemdiklat Polri untuk melakukan diklat. Setelah dikonfirmasi, setiap calon PPNS akan melakukan diklat dalam jangka waktu tertentu, yang mana setelah melakukan diklat tersebut mereka akan dinyatakan tidak atau lulus dari proses diklat tersebut. Setelah lulus, surat tanda lulus dari Bareskrim akan diserahkan kepada Kemenkumham beserta surat rekomendasi dari Kejaksaan dan Bareskrim untuk melakukan pelantikan. Nah, sudah paham kan alurnya? Kita akan coba melihat apa saja syarat-syarat untuk pembentukan PPNS ini sendiri, yang mana diantaranya adalah SK PNS minimal 2 tahun, SK kenaikan pangkat minimal golongan 3A, ijazah pendidikan sarjana hukum atau setara, surat tugas jabatan terbaru, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah, surat keterangan penilaian pekerjaan PNS bernilai baik minimal 2 tahun terakhir. Setelah lulus dan menerima kartu PPNS, mereka telah sah menjadi pejabat PPNS. Kartu PPNS itu sendiri berlaku selama 5 tahun, namun dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal pejabat PPNS diajukan secara elektronik oleh pimpinan kementerian atau lembaga kepada menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir. Permohonan tersebut memiliki persyaratan peserta. Yang pertama itu kartu tanda PPNS, SK putusan pengangkatan PPNS, berita acara sumpah pelantikan PPNS dari Kemenkumham, pas foto, dan SK jabatan terakhir dari kementerian tersebut. Setelah berkas diterima dan lengkap, berkas tersebut akan diinput melalui web yang tertera.
berkas akan dilakukan verifikasi oleh koordinator PPNS di Kemenkumham. Apabila perpanjangan lolos, maka proses akan dilanjutkan. Apabila berkas kurang, akan di-reject melalui sistem. Selain pembentukan dan perpanjangan kartu PPNS, ada satu hal yang perlu kita ketahui juga, yaitu mutasi PPNS. Mutasi PPNS wajib dilaporkan paling lama 30 hari terhitung SK mutasi ditetapkan. Mutasi pejabat PPNS dilakukan apabila terjadi perubahan struktur organisasi kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian atau pemerintahan daerah, mutasi pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain, mutasi pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian atau pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda. Dan juga mutasi jabatan atau wilayah kerja pejabat PPNS yang dasar hukum kewenangannya sama. Tapi ada beberapa persyaratan dalam melakukan mutasi PPNS tersebut, seperti keputusan pengangkatan PPNS, keputusan kenaikan pangkat PNS, surat keputusan mutasi wilayah kerja, dan pas foto. Jadi bagaimana? Sudah jelas belum?